Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Wa laysal birru an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hilal. Katakanlah, hilal itu penentu waktu bagi manusia dan haji. Tiadalah kebaikan itu bahwa kamu mendatangi rumah dari belakangnya, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah. Dan datangilah rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beruntung. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 189. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, beberapa hari ini jamaah umat Islam di Indonesia dilanda kegalauan ketika pemerintah menetapkan Idul Adha di Indonesia jatuh tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan di Makkah hari Jumat itu wukuf di Arafah. Itu artinya di Saudi Arabia Idul Adha-nya pada hari Sabtu. Nah, bagaimana kita nanti dengan puasa Arafah? Kalau kita hari Minggu lebaran hajinya, maka tentu Arafahnya hari Sabtu, sementara wukuf sudah lewat. Dan bagaimana nanti penyembelihan hewannya? Bagaimana kalau sapinya sekelompok 7 orang, ada yang sholat hari Sabtu, ada yang sholat hari Minggu. Jika yang sholat hari Sabtu menyembelih hewan, tentu yang sholat hari Minggu korbannya menjadi batal, karena tidak dianggap korban lagi karena dia belum sholat id. Begitu ketentuannya. Jadi memang ada kegalauan jamaah terkait dengan penetapan Idul Adha ini. Itu saya akan menjelaskan dalam kesempatan yang pendek ini bagaimana sesungguhnya persoalan ini dan bagaimana sikap kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya semua sepakat, dari mazhab manapun, dari ormas manapun sepakat bahwa tanggal 1 itu ditetapkan dengan hilal. Dan itu firman Allah seperti yang kita bacakan di surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah hilal itu penentu waktu dan haji. Jadi kalau kita mau mulai Ramadan, maka hilal yang menentukan. Kalau kita mau mulai lebaran, Idul Fitri, hilal juga. Kita mulai haji 1 Zulhijjah, hilal juga. Dan itu sepakat. Tidak ada yang berbeda. Kalau ada yang memulai tanggal 1 tanpa hilal, maka ditolak, karena dia menyalahi Al-Quran. Persoalannya muncul tentang metode menetapkan tanggal 1. Disitulah kita berbeda dalam soal metodologi dalam menetapkan tanggal 1 atau menetapkan kemunculan hilal. Sebagian menggunakan metode ru'yah, melihat dengan mata kepala, dan sebagian menggunakan metode hisab, perhitungan lewat ilmu pengetahuan. Perbedaannya muncul ketika orang-orang berbeda memahami surat Al-Baqarah 185. Kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra
falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka dia mulailah berpuasa. Siapa yang menyaksikan bulan, maka dia mulailah berbuka. Jadi tanggal 1 itu mulainya ibadah, baik puasa, baik itu lebaran, baik itu Dzulhijjah. Itu kata Allah yang menyaksikan bulan. Allah tidak mengatakan yang melihat, tapi menyaksikan. Bahasa Al-Qur'annya syahidah, menyaksikan. Kata syahidah ini, dari kata itu muncul kata syahid yang artinya saksi. Syahid itu artinya saksi. Di dalam Al-Quran saksi ini ada 2. Ada saksi TKP yang melihat dengan mata kepalanya. Misalnya di surat An-Nur ayat yang keempat, Allah sebutkan bila seseorang menuduh seseorang berzina. Jadi kalau ada orang menuduh orang lain berzina, maka yang menuduh wajib mendatangkan 4 saksi, arba'ah syuhada. Saksi apa maksudnya? Saksi TKP. Yang 4 orang ini wajib melihat dengan mata kepalanya apa yang terjadi. Kalau tidak, dia akan dihukum yang menuduh. Jadi syahid di sana maksudnya yang melihat dengan mata. Tapi ada saksi ahli namanya. Dia tidak melihat kejadian dengan mata kepala, tapi menganalisa dengan logika. Dan ini disebutkan di surat Yusuf ayat 26. Ketika Yusuf dituduh hendak memperkosa Zulekha, dan Yusuf membantah tuduhan itu, tapi saksi tidak ada karena pintu dikunci. Yang ada hanya Yusuf dan Zulekha saja. Maka kata Allah, wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah seorang saksi dari keluarga Zulekha. Konon katanya seorang bayi. Apa persaksian yang bersaksi tadi? Jika baju Yusuf sobek dari depan, maka Yusuf salah. Berarti benar dia ingin berkosa kalau sobeknya dari depan. Bila baju Yusuf sobek dari belakang, maka Zulekha salah. Berarti dia yang mengejar Yusuf. Ketika bajunya dilihat sobek dari belakang, maka Yusuf benar. Saksi apa namanya itu? Saksi ahli. Dia tidak melihat kejadian, tapi menganalisa dengan logika. Karena itu, jika ada orang melihat bulan dengan mata kepala, itu syahidah juga namanya. Saksi TKP. Bila ada orang melihat bulan, menentukan awal bulan dengan perhitungan, dengan logika, dengan akal, pengetahuan, maka itu juga syahidah namanya. Karena itu yang dilakukan Muhammadiyah dengan hisab. Bahkan dia sudah tahu setahun yang akan datang. Kapan Dzulhijjah, kapan Syawal, kapan Ramadan. Maka Muhammadiyah benar karena dia menggunakan ayat yang sama, syahidah. NU yang menggunakan ru'yah, melihat dengan mata, itu juga benar. Kenapa? Dia juga menggunakan kata syahidah. Masya Allah. Ayat yang sama melahirkan metodologi yang berbeda. Perbedaan metodologi inilah yang membuat kesimpulannya berbeda. Karena itu tidak ada yang salah dalam kasus ini. Para hadirin yang ingin menggunakan hisab ikut Muhammadiyah, maka silakan berhari raya di hari Sabtu. Kan di Makkah orang sudah wukuf hari Jumat. Bagaimana kita puasa Arafahnya hari Sabtu, sementara wukufnya hari Jumat? Begini, dalam hadis Muslim, puasa Arafah tidak ditentukan oleh ada tidak adanya wukuf. Kata Nabi, siyamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanata allati qablah was-sanah allati ba'dah. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Nabi hanya menyebutkan puasa hari Arafah. Dan hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah dimanapun kita berada. Kalau tanggal Dzulhijjah di tempat kita berada, maka kita berada di hari Arafah. Tidak ada hubungannya dengan wukuf atau tidak ada wukuf. Kan boleh jadi wukuf tidak ada.
misalnya terjadi perang dunia, laut, darat, udara tidak bisa lewat, maka haji dihentikan tahun itu. Ada nggak orang wukuf? Tak ada orang wukuf. Tapi ada nggak puasa Arafah? Tetap puasa Arafah. Karena puasa Arafah terkait tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu kita sebenarnya secara metodologi ibadah kita penentuan tanggal 1 tidak bisa berpatokan ke Makkah atau ke Saudi. Kenapa? Karena Saudi itu negeri di sebelah barat, Indonesia negeri yang sebelah timur, yang matahari di negeri kita lebih cepat terbenamnya 5 jam dibandingkan Saudi. Apa konsekuensinya? Bila matahari terbenam di Indonesia, ketika matahari terbenam di Indonesia, boleh jadi hilal belum terlihat karena masih di bawah. Maka di Indonesia sempurnakan bilangan bulan 30, setelah itu baru tanggal. Tapi di Saudi 5 jam kemudian matahari berjalan, bulan berjalan, pas terbenam matahari di Saudi, hilal tampak. Maka Saudi tanggal 1, kita belum tanggal 1. Maka boleh jadi Saudi tanggal 1-nya lebih dulu dari Indonesia, karena malam kita lebih dulu di sini. Yang wajib itu Saudi berpatokan ke Indonesia. Bila hilal tampak di Indonesia, orang Saudi tidak perlu lagi melihat hilal. Kenapa? Pasti tampak di sana. Tapi boleh jadi hilal tidak muncul di Indonesia, di Saudi hilalnya muncul, karena malam kita berbeda. Dan itu biasa. Dan sejak dulu ini sudah terjadi. Karena itu alangkah lebih bijaknya kalau kita saling menghormati dan tidak menuduh yang lebaran di hari Sabtu sebagai pembangkang pemerintah. Karena semuanya ijtihad. Kata Nabi, bila kamu berijtihad dan ijtihadmu itu benar, kamu dapat pahala 2. Dan bila kamu berijtihad dan salah ijtihadmu, kamu tetap dapat pahala 1. Bagaimana dengan kurban? Solusinya, kurban tetap disembelih di hari Minggu. Kenapa? Supaya saudara kita yang berlebaran Idul Adha di hari Minggu, dia menyembelih korbannya di hari Nahar, sah, karena dia sudah sholat Id. Bagi saudara kita yang sholat Id di hari Sabtu, menyembelih di hari Minggu, dia menyembelih di hari Tasyrik, dan itu sah. Yang tidak boleh itu yang belum sholat Id di hari Minggu sudah menyembelih di hari Sabtu, maka kata Nabi, man zabaha qabla shalat falyazbah syatan makanaha. Bila kamu menyembelih hewanmu sebelum kamu sholat Id, maka gantilah dengan hewan sembelihan yang baru, karena yang sebelum itu tidak dianggap kurban. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya perbedaan pendapat ini sesuatu yang lumrah, tapi tentu kita berharap perbedaan ini bisa diminimalisir kalau semua sepakat. Ormas sepakat, tokoh agama sepakat, pemerintah sepakat. Ambil saja satu metodologi. Sepakati, mau pakai hisab atau mau pakai rupiah. Karena selama metodologi berbeda, tetap kesimpulan akan berbeda sampai hari kiamat. Bisa disamakan? Bisa. Buktinya salat. Salat tidak ada kita berbeda. Semua sepakat gunakan hisab. Padahal perintah salat itu menentukan waktu dengan rupiah juga. Subuh, lihat fajar, langit. Bila nampak benang putih seperti ekor sapi, salatlah. Pakai mata itu. Zuhur, lihat bayang-bayang. Bila sudah condong ke barat dan sudah sepanjang badan, nanti habis zuhur. Semua pakai mata, tapi salat kita sepakat. Alarm berbunyi, semua azan. Kenapa puasa tidak bisa? Kenapa haji tidak bisa? Saya kira soal kemauan untuk bersama saja. Mudah-mudahan para pemimpin negeri ini bisa menyatukan hati agar kebersamaan kita ini, karena dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Pilih saja satu yang benar dan kita bisa bersama-sama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.